Kembali lagi bersama kami. Hari ini kita akan merangkum sebuah film minatri sebuah game besutan Capcom dengan judul yang sama yaitu Monster Hunter. Film ini menceritakan tentang dunia lain selain bumi, dan menyimpan banyak kengerian dengan masa monster yang hidup di dunia tersebut. Film ini dibintangi oleh Milla Jovovich yang sukses dengan film Resident Evil-nya. Di film ini dia berperan sebagai Natalie Artemis, seorang kapten pasukan Angkatan Darat Amerika. Lalu ada juga Tomizawa yang sukses dengan film Ombak. Dan di sini dia berperan sebagai Hunter karena dia tidak memiliki nama di sini, jadi gua akan panggil saja dia Hunter. Seperti apa rangkuman filmnya, tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler. Jadi yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya. Kalau sudah saatnya kita lanjut. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah kapal sedang melaju. Namun bukan di lautan, melainkan di sebuah gurun, di mana mereka berada di sebuah dunia yang berada di sisi lain dari dunia di bumi. Namun tiba-tiba kapal mereka mendapat serangan dari seekor monster bernama Black Diablos. Dan membuat mereka terlempar dan beberapa kru kapal mati, bahkan seorang hunter yang diperankan oleh Tonya telepon jatuh dari kapal. Kemudian scene berganti ke bumi, terlihat sekelompok tentara sedang melakukan operasi keamanan gabungan. Mereka ditugaskan untuk melacak keberadaan pasukan yang sebelumnya tiba-tiba menghilang. Tim ini dipimpin oleh Artemis, namun tiba-tiba datang sebuah badai besar saat mereka bertugas, dan membuat mereka terhisap ke sebuah portal misterius dan membuat mereka terlempar keluar dunia lain. Namun mereka tidak menyadari hal tersebut. Di dunia tersebut akhirnya mereka menemukan jasad dan sisa-sisa dari pasukannya sebelumnya menghilang, dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Namun keanehan mulai muncul saat tiba-tiba mereka menemukan sebuah rangka raksasa yang mereka duga milik dinosaurus. Dari jauh terlihat Hunter sedang mendidik dan mengarahkan pandangannya ke arah Atletis dan pasukannya dan menyuruh mereka untuk menyingkir dari sana. Namun pasukan Artemis yang merasa mendapat serangan malah menembak ke arah si Hunter. Tak lama semua getaran hebat terasa. Apakah ini yang dinamakan cinta? Alamat tempat yang mereka pijak mulai bergetar dan muncullah seekor monster raksasa yang sebelumnya telah muncul, yaitu Diablos. Akhirnya dan pasukannya langsung kabur sambil menembak monster tersebut. Namun semua tembakan yang mengarah ke Diablos tidak berefek apa-apa, demi membuat tim dan pasukannya harus kabur masuk ke sebuah goa. Namun seperti keluar dari kandang buaya, mereka malam masuk ke kandang singa. Saat malam tiba, monster yang sudah seperti laba-laba bernama Gravikenasila, tapi di sini bakal gua sebut aja monster laba-laba yang keluar dari dalam tanah dan menyerang Artemis. Dan para pasukan yang menduga kalau Artemis yang sudah tewas akhirnya meninggalkannya. Di sisi lain Hunter terus mencoba menyelamatkan mereka. Akhirnya satu persatu dari pasukan Artemis tewas, sedangkan Artemis akhirnya kembali bangun. Namun setelah seekor monster menangkapnya dan membawanya ke sarang untuk dijadikan kepompong, Artemisnya sadar, akhirnya berhasil keluar dari tempat yang mengerikan tersebut. Saat di jalan dia bertemu dengan salah seorang pasukannya yang masih hidup. Namun dari tubuhnya keluar bayi-bayi monster yang baru menetas, karena sang induk menanam telur-telurnya di tubuhnya, dan itu membuat Artemis begitu takut dan geli hingga akhirnya Artemis berhasil kabur. Artemis pun melanjutkan perjalanan sendirian hingga akhirnya dia menemukan bangkai kapal dan memasukinya untuk mencari air. Hunter yang takut tempat persembunyian yang diketahui Hunter mencoba menyerang Artemis dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara hamster dan Artemis. Hunter mendapatkan huncaman pisau, namun akhirnya dia mampu mengalahkan Artemis dan membawanya ke tempat perlindungan milik Hunter. Di sana Artemis melihat Hunter sedang berdoa dan kesempatan tersebut digunakan Artemis untuk melepaskan ikatannya. Keesokan harinya Hunter keluar dan melihat keadaan di luar. Namun saat kembali ternyata Artemis sudah lolos dan menghajar Hunter dengan balok. Akhirnya Hunter pun diikat. Artemis yang kesal melempar balok ke arah tempat Hunter sedang berdoa. Dan membuat Hunter begitu marah. Dan terjadilah pertarungan kedua antara Hunter dan Artemis dan membuat mereka jatuh. Dan Hunter masuk tepat ke sarang laba-laba. Namun akhirnya Artemis membantu mengeluarkan harta dan dari sana akhirnya mereka memilih untuk berdamai. Dan saling bantu untuk keluar dari sana. Dan Hunter bertekad akan membantu Artemis kembali ke dunianya melewati batas sama yang membuat Artemis terjebak. Namun untuk melewati Diablo mereka harus mengalahkannya dulu dengan membuat racun dari monster laba-laba.
Yang tercetuslah ide untuk membuat Artenis menjadi umpan untuk mendapatkan racun laba-laba. Malam pun tiba dan semua monster laba-laba keluar dan langsung mengejar Artemis. Dan Hunter pun berhasil membunuh mangsa laba-laba menggunakan The Blade Sword menjadi doublek. Setelah mereka berhasil mendapatkan racun dari monster abal-abal, mereka pun membuat jebakan di bangkai kapal sebelumnya dan mulai berlatih. Hunter memberikan sebuah senjata dengan armor senjata tersebut bernama Dua Black. Yang mana sedikit hashtag ya, sutradara Paul W.S. Anderson menginginkan untuk membuatkan senjata tersebut untuk Milan Djokovic, karena sutradara yang memang penggemar game Monster Hunter ini juga senang menggunakan blood di karakter game ini. Mereka pun berlari. Setelah berhasil mengelabui Diambles, namun Diambles tahu akhirnya kembali mengejar mereka. Namun Artenis menyuruh berhenti dan berinisiatif untuk mengambil roket di berkas mobil. Sebelumnya ia gunakan Dot dan Hunter menjadi umpan untuk mengelabui Diambles. Hunter pun mendapat serangan dari Diambles. Akhirnya Hunter berhasil menembakkan panah yang beracun tepat di mata Diambles. Namun Diambles yang marah akhirnya menyerang Hunter, dan Artenis pun menembaki Diambles. Hingga akhirnya Diambles menyerang Artenis. Dan Hunter pun kembali dan berhasil menancapkan The Great Work tepat di kepala Diambles. Dan Diambule pun melempar Hunter sehingga Hunter terjadi sekarat. Namun Artenis yang melihat Diambles mulai sekarat langsung menggunakan Swing Set Subdropia untuk naik ke kepala Diambles dan berhasil menancapkan Diamblusuar lebih dalam lagi dan membuat Diambles akhirnya mati. Kemudian Artenis mengambil sedikit kulit dari Diambles untuk dijadikan alas untuk menarik Hunter dan berjalan menuju Met. Hingga akhirnya badai pun datang dan Artenis mencoba berlindung dengan menutupi tubuh mereka dengan tenda darurat, sambil memberikan obat pada Hunter. Badai pun berlalu dan akhirnya Hunter terbangun dan mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka menemukan oasis. Di sana juga terdapat banyak monster bernama Aprekos. Namun monster-monster di tempat itu herbivora dan tidak akan menyerang mereka. Malamnya saat mereka sedang beristirahat tiba-tiba ada seekor monster berjenis Helldragon bernama Ratalos, yang mana Ratalos sendiri adalah maskot dari gengnya sendiri dan membakar kawanan Aprekos. Namun di antara Aprekos berlari datang seorang pria dengan lebih sword lain yang mana ternyata dia adalah kepala atau fakturnya para hunter di kapal kesendiriannya. Juga ada teman-teman hunter lainnya. Namun di tempat para hunter Artenis semula dipenjarakan. Namun akhirnya dia mampu keluar melalui pintu di dasar kapal. Namun sang kapten akhirnya melepaskan Artenis dan menceritakan kalau ketakutan sebenarnya dari mereka adalah dunianya Artenis. Karena melalui sebuah menara langit orang-orang zaman dahulu menggunakan untuk menyeberangi dua dunia. Di sana sang kapten Stephen memberitahu kalau monbang menara bernama Ratalos. Ratalos atau tidak bisa dibunuh dan satu-satunya kelemahannya telah sesaat sebelum menyemburkan api. Dan sang kapten menjanjikan Artenis untuk kembali ke dunianya telah membantu mereka mengalahkan Ratalos. Saat fajar mereka pun berangkat untuk bertarung melawan Ratalos. Sampainya di menara langit mereka langsung dihadang oleh Ratalos dan terjadilah pertarungan antara tim Artemis melawan Ratalos. Di sisi dekat Artenis pun berhasil mengucapkan dual blade-nya ke tubuh Ratalos. Ratalos kesakitan berhasil melempar Artenis dan Ratalos menyemburkan api panasnya. Dan Artenis pun berhasil melompat ke jurang yang mana di dasar jurang sudah terbuka portal untuk kembali ke dunianya. Hingga akhirnya Artenis berhasil selamat dan kembali ke dunianya. Tak lama tibalah helikopter penyelamat untuk menjemput Artenis. Para pasukan yang melihat Artenis pun sedikit bingung. Namun tak lama ternyata saat mereka mendapat serangan ternyata berasal dari Ratalos yang berhasil masuk melalui portal ke bumi, penuh porak-porandakan pasukan angkatan darat tersebut. Kemudian Artenis pun menggunakan steam saatnya menuju ke sayap Ratalos dan merobeknya, bertujuan agar Ratalos tidak lagi bisa stikopelek, dan menembakkan peluru Vergan ke arah mulut Ratalos sesaat sebelum dia menyemburkan api, dan berhasil meledakkan tenggorengannya. Namun ternyata Ratalos pun belum mati, dan saat Ratalos akan menyerang Artenis Hunter pun datang dan menembakkan panah Hipotrerandak dan akhirnya membuat Ratalos mati karena terbakar oleh ledakannya. Tak lama para hunter yang lain pun datang dan kapten berkata dia tidak ingin monster Ratalos itu dari dunianya turun ke bumi. Dan tak lama serangan lainnya kali ini datang dari Bangkoknya Ratalos bernama Bori Magala. Bori Magala sendiri adalah monster police ship yang berasal dari keempatnya menjadi monster per ship sepertinya.
Bori Menggala memang memiliki tren sangat penting dalam Sritaster selain membangkitkan semangat para pemain. Bori Magala dibilang adalah rajanya para monster di mana dia bisa mempengaruhi monster lain untuk menyerang dengan virus yang ada di dalam tubuhnya. Virus ini akan membuat para monster berubah menjadi sangat agresif. Dan Kapten Athens pun memilih untuk kembali ke dunia monster untuk menghentikan dan mematikan sistem portal dari dunia monster. Dan desain Deep ternyata ada seorang pria misterius sedang menyaksikan pertarungan antara Gorea Magala melawan Koki Muskuler. Dan film pun selesai. Oke, itulah sedikit rangkuman dari gua tentang film Monster Hunter ini. Bagi kalian penggemar Flame Monster Hunter pasti kalian begitu sangat mengenal dengan monster-monster yang muncul di film ini. Termasuk juga senjata-senjata yang para hunter gunakan. Dan menurut kalian apakah film ini sudah merepresentasikan gamenya? Terima kasih.